Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Purnamawati, unit kerja di SDN 004 Sangkulirang, tepatnya di Desa Pulau Miang, Kecamatan Sangkulirang. Saya sebagai mahasiswa PPG gelombang pertama LP3 Universitas Mula Warman, kelas PGSD 5, kelompok 2 tahun 2022. Saat ini saya sedang melaksanakan best practice dengan metode STAR, yakni situasi, tantangan ASI, refleksi hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam proses belajar. Lingkup pendidikan, sekolah dasar, tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran ini yakni meningkatkan kemampuan siswa kelas 5 dalam menyelesaikan tugas matematika, khususnya pada penarikan akar pangkat 3. Yang menjadi latar belakang dari pembelajaran ini adalah: pertama, kurangnya kemampuan siswa kelas 5 dalam perkalian dan pembagian sebagai dasar dalam mempelajari materi penarikan akar pangkat 3. Yang kedua, kurangnya kemampuan siswa kelas 5 dalam operasi hitung dan permasalahan penarikan akar pangkat 3. Nah, dari kedua permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa: pertama, dalam memahami materi akar pangkat 3 dibutuhkan pemantapan mengenai dasar dari materi akar pangkat 3 itu sendiri. Yang kedua, untuk memahami materi matematika yang bersifat konkret dan hasilnya pun bersifat pasti, tidak bisa dikarang-karang, sehingga memerlukan cara konsep yang benar dalam pengerjaannya. Dan yang ketiga, siswa masih banyak mengalami kesulitan melakukan operasi hitung dalam penyelesaian tugas matematika, terutama pada bilangan akar pangkat 3. Praktek pembelajaran ini menurut saya penting untuk dilakukan melihat kondisi di lapangan, di mana masih banyak rekan-rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama dengan yang saya hadapi saat ini, sehingga harapannya ke depan dengan adanya praktek pembelajaran ini bisa menjadi motivasi bagi diri saya pribadi dan juga bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lain. Di sini saya berperan sebagai guru yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan baik dengan menggunakan model dan metode yang inovatif dan juga media yang sesuai agar tujuan dari proses pembelajaran bisa tercapai. Dari hasil analisis kajian literatur dan wawancara, penyebab dari tujuan praktek pembelajaran ini yaitu meningkatkan kemampuan siswa kelas 5 dalam matematika, khususnya penarikan akar pangkat 3, antara lain: yang pertama, kurang terperincinya guru dalam memberikan penjelasan mengenai materi akar pangkat 3. Yang kedua, kurang runtunnya guru dalam memberikan penjelasan mengenai materi ajar. Dan yang ketiga, pemilihan model pembelajaran yang sesuai dan tepat dengan materi ajar dan karakteristik siswa, berupa pemilihan metode, media, dan model yang tepat untuk pembelajaran. Sesuai dengan tantangan yang dihadapi, langkah-langkah yang dilakukan oleh guru antara lain: pertama, memilih metode yang tepat dalam menyampaikan materi pelajaran dengan melalui proses, strategi, dan sumber daya yang ada. Saya memilih metode campuran, yakni ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Yang kedua, memilih media yang tepat sebagai alat bantu untuk menjelaskan materi ajar melalui proses, strategi, dan sumber daya yang ada. Di sini saya memilih media berbasis IT, yakni aplikasi presentasi Microsoft PowerPoint. Yang ketiga, memilih model yang tepat dan sesuai dengan materi pelajaran dan juga karakteristik siswa. Melalui proses, strategi, dan sumber daya yang ada, di sini saya menggunakan model PBL atau Problem Based Learning.
Dampak dari aksi dan langkah-langkah yang sudah saya lakukan, saya rasa sangat efektif. Hal itu bisa dilihat dari pertama, pemilihan metode yang variatif sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman dan keaktifan siswa. Hal itu bisa terlihat dari proses pembelajaran, siswa sangat aktif dalam mengikutinya. Yang kedua, penggunaan media berbasis IT sangat membantu untuk meningkatkan pemahaman siswa akan konsep tentang mencari bilangan akar pangkat 3 bilangan cacah. Hal tersebut terbukti dengan hasil dari tugas kelompok dan LKPD mandiri yang mana hasilnya menunjukkan tingkat memuaskan atau di atas KKM. Yang ketiga, pemilihan model belajar PBL atau Problem Based Learning saya rasa sangat sesuai dengan karakteristik pembelajaran matematika sehingga menumbuhkan berpikir kritis bagi siswa. Hal itu terlihat dari jawaban dan tanggapan yang dilontarkan siswa saat tanya jawab dan diskusi. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran ini sangat senang. Hal tersebut bisa dilihat dari refleksi akhir, di mana siswa mengisi refleksi kegiatan pembelajaran ini menyenangkan. Media yang digunakan juga sangat menarik dan mudah untuk dipahami. Faktor keberhasilan dari proses pembelajaran ini sangat ditentukan oleh penguasaan guru akan materi pembelajaran dan pemilihan model, media, dan metode yang tepat dengan karakteristik siswa dan juga karakteristik pembelajaran itu sendiri, serta rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah dibuat secara sistematis. Pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan proses pembelajaran ini ialah seyogyanya guru bisa lebih kreatif dan inovatif dalam pemilihan metode, media, dan model pembelajaran agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik sehingga tujuan daripada pembelajaran bisa tercapai. Demikian pemaparan LK 3.1, yakni menyusun praktik baik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Purnamawati, unit kerja DSDN 004 Sangkulirang, Kecamatan Sangkulirang. Saya sebagai mahasiswa PPG Angkatan Pertama LPTK Universitas Mula Warman, kelas PGSD 5, kelompok 2, tahun 2022. Saat ini saya sedang melaksanakan PPL aksi kedua, praktek mengajar tentang materi matematika penarikan akar pangkat 3 di bawah bimbingan dosen Ibu Dr. Yuli Hartati SPD MPD dan Guru Pamong Bapak Muhammad Taufik SPD. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gotong royong, integritas, YPWK. Oke, terima kasih. Nah, baik anak-anak, kita akan memasuki kegiatan inti yakni tentang penarikan akar pangkat 3 ya. Silakan perhatikan ke layar monitor di depan. Ya, pangkat 3 dan pangkat 3. Cara mudah untuk mencari bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3 dengan menggunakan tabel bilangan. Silakan kalau mau dicatat dulu. Nah, nilai di sini kan ada yang pertama tentang pangkat 3, di mana 1 pangkat 3 sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan hasilnya 1. 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 12 dan hasilnya adalah 2 pangkat 3 hasilnya 3 pangkat 3 hasilnya 4 pangkat 3 6 puluh 5 pangkat 3 6 pangkat 3 7 pangkat 3 8 pangkat 3 9 pangkat 3 kan 3 dari 29.791. Yang pertama tadi kita apakan dulu ya? Kedua nilainya berapa? 29. Oke. Iya, di antara 27 dan 64. Dia berada di antara sini ya. Berarti kalau kita pilih 64 cukup nggak? Tidak. Berarti kita pakai berapa? 27. 27 ini hasil dari mana? 3 pangkat 3. Berarti nanti nilai bulannya kita di sini tulis 3. Ya. Bisa? Gimana kelompok 3? Bisa ya? Oke, Ibu akan menjelaskan seterusnya. Kalian akan mengerjakan secara berkelompok soal dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Mulai untuk presentasi dengan menggunakan demonstrasi ya. Kelompok lain, perhatikan, ini hasil demonstrasi dari kelompok 1. Angka 3 dari 4 dan tambah 512. Kelompok 3 lihat nggak? Sama dengan berapa nilainya hasilnya? 12. Bagaimana kelompok lain sama tidak? Sama. Berarti jawabannya benar. Adakah yang ingin ditanyakan pada kelompok 1? Tidak. Jawabannya sama? Baik, kalau begitu kita kasih hapus dulu untuk kelompok 1 ya. Baik.
Baik, berharap pembelajaran kita pada hari ini bisa bermakna ya, dan kalian sudah memahami tentang materi-materi yang sudah diberi. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta siapa tadi Egy untuk memimpin doa ya. Oke, sebelumnya siap dulu. Perlengkapannya dibereskan dulu semua, jangan sampai tertinggal. Terima kasih kepada Negi. Anak-anak, dari sini kita pembelajarannya sudah berakhir ya. Jangan lupa kalau pulang langsung ke rumah, jangan mampir-mampir main ya. Nah, baik, kita akhiri pembelajaran kita ini. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati, saya guru wali kelas 3. Menurut saya praktik pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ida sudah sangat baik, yang mana kita sebagai guru sering mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi, terutama materi matematika yaitu akar pangkat 3. Dalam hal ini siswa sangat kesulitan memahami dan menguasai materi tersebut. Untuk itu perlu berbagai macam metode. Dalam hal ini siswa sangat kesulitan untuk memahami dan menguasai materi ini. Untuk itu perlu berbagai macam metode dan media yang digunakan sehingga tujuan yang kita inginkan bisa tercapai dengan baik. Di sini Bu Ida menggunakan metode PPT, yaitu presentasi PowerPoint, sehingga siswa lebih tertarik untuk memperhatikan, karena biasanya kalau kita hanya mengajar menggunakan metode ceramah atau penugasan mungkin sudah biasa. Ya, kita mau di sini Bu Ida saya lihat menggunakan hal yang agak baru sehingga siswa perhatiannya lebih banyak tertuju ke materi, dan diharapkan siswa bisa dengan mudah nanti memahami apa yang akan disampaikan oleh Bu Ida tersebut. Sedangkan metode yang digunakan Bu Ida adalah campuran, yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Jadi ceramah untuk menyampaikan teori-teorinya, terus tanya jawab mungkin di dalam hal penyampaian tadi ada siswa mungkin masih yang belum paham, atau mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan kembali, yang terus selanjutnya penugasan setelah materi itu tersampaikan. Jadi diharapkan ada tugas yang dikerjakan tersebut siswa sudah memahami, dan untuk itu nanti bisa mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Kalau hanya menggunakan metode ceramah atau metode tanya jawab, nah di sini nanti siswa akan mengalami bosan, rasa jenuh. Nah, sedangkan materi yang disampaikan ini termasuk materi yang sulit untuk dipahami. Dengan menggunakan metode tersebut, yaitu metode pembelajaran based learning, diharapkan siswa dapat terbiasa memecahkan masalah yang berhubungan dengan materi matematika. Di sini Bu Ida sudah sangat baik dalam membawa siswa untuk berpikir kritis sehingga bisa memecahkan masalah pembelajaran yang berhubungan dengan materi pangkat 3, akar pangkat 3.
akar pangkat 3 merupakan salah satu materi yang sulit bagi siswa, terlebih lagi bilangan yang digunakan lebih dari 1000. Untuk itu memudahkan siswa dalam memahami cara mencari bilangan akar pangkat 3. Dari kegiatan pembelajaran yang sudah Bu Ida lakukan, seyogyanya dapat menjadi referensi untuk saya sendiri, yang mana nanti kedepannya kita bisa membawa anak-anak kita untuk lebih baik lagi untuk pemahaman dalam terutama matematika, materi matematika akar pangkat 3. Selain itu juga untuk referensi teman-teman guru lain, ambil positifnya di sini, mungkin kita bisa melihat hal-hal yang baik untuk kedepannya. Dari pembelajaran ini saya sendiri merasa termotivasi, karena selama ini kita sering mungkin kesulitan untuk menggunakan hal-hal seperti media pembelajaran, karena kadang kita mau cepat atau mungkin karena media pembelajaran bisa menyiapkan atau segala macam, padahal hal tersebut sangat mendukung untuk pembelajaran, terutama hal-hal yang materi yang sulit untuk dipahamkan untuk anak-anak. Demikian review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, mengajar di kelas 6 SD 004 Sangkulirang. Alhamdulillah, menurut saya kegiatan yang dilakukan oleh Ibu Ida Purnamawati sudah sangat bagus, terutama pelajaran matematika. Hanya perlu ditingkatkan lagi